sedikit serius karena mau ganti tahun depan kira-kira mau apa? Karena isi Back to Work yang akan sama-sama melawan perubahan iklim. Kita tahu waktu klip berapa kita yang menggerakkan 500-an aparatur PNS-nya Kota Bandung bersepeda bersama, dan di launching setiap Jumat Bandung akan melakukan sepedahan sebelum kerja. Itu pasca dapat award kemarin gitu. Jadi aktivasinya gitu. Dan risetnya Back to Work, kita akan menelurkan satu program yang gila. Namanya Fuel Free Friday. Car Free Day-nya nggak perlu diadain lagi, tapi pindahin ke hari Jumat. Gitu. Jadi kenapa? Latar belakangnya kemarin saat PPKM bisa tuh nutup Sudirman Tamrin, nggak ada mobil lewat bisa. Dan kita mau teruskan program itu di setiap Jumat. Minimal Sudirman Tamrin dulu ditutup dari pagi sampai jam 9. Teman-teman pekerja yang mau kerja duluan boleh sepedahan, boleh main olahraga, nambah bersama-sama. Jadi Car Free Day-nya dipindahin hari Jumat. Karena kalau hari Minggu percuma. Minggu percuma karena itu Minggu tuh hari rekreasi. Tapi kalau hari Jumat benar-benar hari purna kita bekerja, aktivasi dan dimerdekakan di hari Jumat. Dan mudah-mudahan kemarin saya udah sampingan sama Gubernur DKI. Kita akan presentasi secara serius, kita susun latar belakang, resiko dan lain sebagainya. Sedikit gila, di luar negeri itu belum ada juga, karena kita akan menyentuh di hari purna, di hari kerja. Mudah-mudahan ada pertimbangan Jumat, hari di mana orang aktivitas di hari purna tersebut bisa sejenak mengosongkan Sudirman Tamrin, hirup yang seger-seger, setelah itu bekerja. Perlu daftar. Selama teman-teman senang sepeda, membudayakan sepeda, mencontohkan gerakan bersepeda, udah itu bagian dari gerakan Back to Work. Back to Work itu movement. Jadi harus bangga sama komunitas masing-masing. Ya, ini nggak perlu ketua umum, nanti ada teman edukasi, teman Kevin dan lain sebagainya. Kita mau melahirkan kader-kader baru dalam usaha-usaha memperjuangkan gerakan bersepeda di Jakarta dan Indonesia khususnya. Perkenalan Climate Hub itu kita sebenarnya cuma anak-anak tongkrongan nih, anak-anak tongkrongan yang ketemu ada yang ketemu di kantor, ada yang ketemu di kampus, tapi berbagi kegelisahan yang sama. Kegelisahan yang sama itu apa? Kegelisahan yang samanya itu tentang perubahan iklim satu. Yang kedua, kita banyak anak-anak yang dulu tahun 90-an tuh hadir di gigs musik, di poster, lebih lebih edgy kalau kata anak sekarang, dia lebih pop art gitu. Jadi kita akan ada beberapa kegiatan yang akan melibatkan teman-teman Back to Work, teman-teman KPBB gitu ya. Salah satu kegiatan yang mau kita lakukan itu yang kemarin udah kita lakukan tanggal 13 Desember bareng Rumah Sepeda Indonesia. Tadinya kita pikir Rumah Sepeda Indonesia, wah apalagi nih, taunya anaknya Back to Work juga. Akan sama-sama saat bersepeda. Itu nanti ujungnya mungkin kita bisa seru-seruan gitu untuk mendorong teman-teman lebih banyak bersepeda dan membangun kultur bersepeda di Jakarta. Climate Hub ingin bekerja sama dengan teman-teman seperti Back to Work, KPBB gitu, untuk selain bersepeda mungkin ada juga nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama untuk satu, membuat bersepeda lebih aman dan nyaman di Jakarta, tapi juga berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, bridgingnya nanti akan dilakukan oleh Ale. Gua nggak tahu nih Ale mau ngapain gitu, tapi sebenarnya grogi juga nih ya ngomong di depan sini, banyak juga orangnya ternyata hari ini. Tapi Banyak yang tua. tapi enggak, mungkin biar semangatnya masih ada ya, semangat muda. Kalau saya biasa saya Ale, sekarang kerja di sebuah yayasan di Mulyantara namanya. Tapi kita biasa kalau diskusi kayak gini ada
semangatnya itu ada tepuk-tepuknya dulu biar semangat ya. Aku mau ngenalin tepuk sepeda versinya saya sendiri. Nggak tahu kalau Bike to Work udah punya tepuk sepeda juga belum? Belum ya? Nah oke. Aku mau ngenalin tepuk sepeda biar untuk kita kita main lah, kita main dan lebih semangat dulu. Nah teman-teman tahu nggak kalau lagi supporteran Indonesia lagi pada makan. Gak apa-apa, berarti yang lagi nggak makan, yang tangannya bisa kita coba sama-sama ya. Tepuk se. Sekali lagi lebih kencang, lebih kompak ya. Tepuk se. Oke. Nah, tepuk se, habis itu apa ya? P ya. Tepuk P. Masih ada yang kelewatan, kayak belum fokus nih. Tepuk P. Di ujung tuh. Ujung. Ha! Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita coba ya, Tepuk ga. Suaranya kurang garing nih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Dengan alasan satu lebih irit. Karena kalau saya naik kereta, saya dari rumah harus naik Gojek atau Grab. Dari rumah ke stasiun 30.000, pulang pergi udah 60.000. Nah, belum keretanya kan? Keretanya. Waktunya. Nah sekarang ketika saya bersepeda, saya hanya nggak ada yang keluar. juga saya kalau rokok naik kereta juga pakai rokok, makan naik kereta juga pakai rokok, pakai makan. Tapi kalau sepeda kan enggak. Terus ya minum juga saya bawa dari rumah. Lagi sepeda sponsor berarti orang ya. Terus kemudian saya merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan saya bersepeda ke kantor. Saat ini banyak fotografer di jalanan dan banyak teman-teman yang mulai goes, dan alhamdulillah dengan begitu saya bisa kenal banyak lagi teman-teman sepeda fotografer, baik dari Jati, dari Tangsel, di Dalpon, di Bekasi, di Bogor. Alhamdulillah punya lingkaran baru ya. Ya, punya teman-teman baru, dan alhamdulillah di 2020 ini sampai 2021 ini semakin banyak teman-teman saya di sepeda. Pesan saya cuma satu, jangan lihat sepedanya, tapi sepedahannya, gitu. Dan kita juga nggak usah melihat outfit yang kita gunakan. Kadang orang pakai outfit jersey gua begini, jersey gua. Lihat saya berangkat ke kantor dengan celana seperti ini. Mohon maaf, ini saya nggak niat loh kesini, tapi kebetulan hari ini pakai celana seperti ini dan pakai kaos biasa. Foto-foto saya juga begitu. Ya itulah memang ya kita jangan pernah memaksakan ketika kita memang itu tidak bisa. Follower udah berapa follower? Apa yang ada? Ya. Follower udah berapa? Sananya baru 1.000 om. Gitu. Ya, tadi siapa yang nanya? Oke. Tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti depan itu gimana cara kita bikin sepeda itu lebih menyenangkan lagi buat kita dan buat yang mau sepedaan? Ada yang punya ide nggak? Atau ada yang mau masukan nggak? Kira-kira gimana ya caranya akses sepeda lebih mudah lagi untuk semua orang? Semua kalangan. Mungkin ya, salah satunya ide liarnya kredit sepeda tadi. Ada di sepeda kan cuma dari dua kali kok, mahal lagi. Dan RS-nya lah di sepeda nih coba. Dan motor tidak dikreditkan lagi. Dan motor tidak dikreditkan. Jadi Bike to Work itu menelurkan Rumah Sepeda Indonesia tahun lalu saat pandemi. Itu juga ketika harga sepeda tinggi. Nah makanya Bike to Work itu mendekati beberapa pabrikan untuk bisa menekan harga gitu. Jadi kalau mau ngetes harga sepeda lebih murah dari online, ke RSI aja. Jadi bukan jualan. Bayarnya boleh kredit, boleh tarsok, boleh. Ya? Boleh. Kalau nggak tahu malu. Nah, artinya ide untuk mengkreditkan itu sebenarnya kita pikirkan sih. Mulai cara koperasi atau cara bagaimana. Nah, kalau sekarang lagi penuh, under deal. Jadi kalau yang under dealnya rusak, bawa ke rumah sepeda, bisa ditinggal ambil yang baru gitu. Karena memang itu sistemnya sedekah sepeda, teman-teman yang kelebihan under deal yang masih layak pakai masih bagus. Kan sana nih kalau ada yang dibutuh mampu kan kita niru marketplace-nya di Belanda gitu. Belanda kan
sama penggiat sepeda tuh nih gue kelebihan sepeda suka ganti-ganti. Nah, kalau ada yang pengen jangan ambil gitu. Yang penting teman-teman semangatnya dijaga gitu, jangan ada si Mano nggak, ada Tiagra nggak. Sudah, lihat matanya juga udah. Bisa juga Back to Work itu datang ke lembaga-lembaga filantropi ya terkait dengan program sedekah itu. Karena kalau lembaga-lembaga filantropi itu kan memang fokusnya ke sana kan, sosial, sedekah dan segala macam. Nah, mungkin kita bisa gandeng gitu lembaga-lembaga filantropi itu. Kan di sini kan kalau yang sudah ada biasanya tuh kan ada ACT yang biasa itu juga dia punya program, memang program untuk sedekah, wakaf dan segala macam seperti itu. Nah, bisa juga kita Back to Work, kita datang ke sana untuk kira-kira bisa sinergi program dengan filantropi tersebut gitu. Diskusi kita sama teman-teman bersepeda ini sangat menarik karena kalau aku lihat dari yang datang ini udah pada tahu bahwa dengan bersepeda rutin perubahan iklim itu bisa terbantu. Tapi gimana caranya kita mau mengajak orang lebih banyak bersepeda rutin? Nah, itu yang hasil dari diskusi kita 4 poin tadi bisa kita simpan dan bisa kita pikirkan gimana cara merealisasikannya di tahun 2020. Advokasi, kampanye, sosial dan kolaborasi. Nah, tadi yang ditanyakan adalah soal advokasi. Kalau advokasi kita sudah punya hotline ya. Saya hafal nomornya berapa kan? Ada. Hotline ini 24 jam. Advokasi bagi yang kecelakaan, kehilangan atau pembinaan atas nama hukum. Memang advokasi ini bukan soal hukum juga, tapi bagaimana menjunjung tinggi ketertiban, keadilan dan juga kesetaraan bagi para pesepeda. Contoh kasus di HI, kita masih kawal dalam sejarah perundang-undangan Indonesia baru kali itu penabrak sepeda masuk ke jalur hukum di sidang dan sudah putus 6 tahun 3 bulan. Dan ternyata dua-duanya orang kuat. Maksudnya yang nabrak ini orang kuat katanya ya. Dan mereka akan banding. Nah, Baik Dok udah siap pasang pagar. Kalau banding kita tantangin. Kalau kalah kan nambah lagi tuh hukumannya gitu kan. Tapi ini baru kali ini undang-undang itu diketuk palu dan harusnya itu tuntutan kita 8 tahun. Sekarang diputus 6 tahun. Kejadian Karawang yang sampai meninggal sampai saat ini sudah masuk ke keterangan saksi, sudah di kejaksaan, tinggal tunggu sidangnya. Nah, ini kepotong tahun baru ya. Itu dalam 5 hari itu langsung diangkat penyidikan karena waktu itu dicuekin. Kita masuk ke sana, nyamperin kapolseknya segala macem. Hari kelima sudah masuk penyidikan. Hari ke-6 yang nabrak langsung ditahan, ditaruh di rutan. Ternyata yang nabrak Bintang Pantura maksudnya. Cakep gitu ya, kita nggak peduli. Tetap hak di jalan. Terus beberapa advokasi terkait misalnya soal Bluebird yang parkir kita akhirnya menuju ke Bluebird, ada kesepakatan segala macam. Akhirnya Back Dog diminta ceramah hampir di seluruh pool taksi gitu. Dan anehnya ketika ceramah yang protes lebih banyak dari pengendara taksi, bilangnya, "Nah itu tuh ngapain naik sepeda di tengah jalan, rombongan, kalau disenggol marah-marah segala macam." Pak, kita ngomong yang di dalam jalur sepeda, kalau yang di jalur sepeda tuh apa? Di luar jalur sepeda tuh bukan kesadaran kita. Betul. Para driver ini kan hanya menuntut keadilan kan. Kalau mau tertib sama-sama tertib dong Pak. Masa sepedahan di jalur tengah, kita salib, diteriakin, disenggol kita yang salah, tapi jalurnya di tengah. Gimana nih Pak? Gitu. Ya kita nggak bisa jawab. Kadang-kadang ya gimana ya, nggak tertib ini juga nggak bisa diatur. Padahal pinter dan juga beradab semua itu yang di tengah. Dan sekali lagi ya, tapi jangan dilalah, jangan sampai kita ada kecelakaan di jalan raya. Tapi forum advokasi Back Dog ini hotline-nya 24 jam. Silakan telepon, saya lupa nomornya. Gampang. Ya. Jadi terkait advokasi, insya Allah Back Dog garda terdepan lah yang ikut membela hak-hak para pesepeda. Tentunya sesuai koridor hukum ya. Kalau misalnya ada kecelakaan kita yang salah, kita akuin salah. Tutup, aku akan tepuk lagi. Masih ingat tepuknya nggak? Masih. Ya? Kita tepuk lagi sebelum ditutup. Oke, tepuk kurang. Semuanya belum. Ambil posisi dulu, tangannya dipanaskan.
Tepuk pe. Ulang. Tepuk te. Tepuk pe. Tepuk pe. Ada yang sabotase nih. Tepuk te. Tepuk pe. Terakhir. Kalau tepuk pe itu yang terakhirnya dihilangkan. Tong. Oke. Tepuk te. Tepuk pe. Tepuk da.